Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perawatan jenazah pada pasien COVID-19. Kita akan belajar seperti apa perawatan jenazah pada pasien COVID-19 yang menjadi pandemi pada saat ini ya. Walaupun sekarang sudah menjadi endemik, tetapi masih ada pasien tersebut. Jadi, kita harus tetap waspada jika ada pasien yang terindikasi positif dengan COVID-19. Kita akan belajar bersama perawatan jenazah pada pasien COVID-19. Ini adalah perawatan pasien jenazah COVID-19 ya. Ketika ada pasien meninggal dengan COVID-19, maka prosedur adalah untuk petugas pemakaman harus menggunakan gaun khusus ya dan juga desinfektan. Jadi seperti ini contoh petugas yang akan melakukan pemulasaran jenazah atau penguburan jenazah pada pasien dengan COVID-19. Pertama, bagaimana caranya agar atau dasar pertimbangan untuk perawatan pasien dengan COVID-19, yaitu penularan dapat melalui droplet atau aerosol, muntah, kontak erat, dan kemungkinan feses. Tetapi sebenarnya penularan pada COVID-19 ini masih terus dalam proses penelitian. Nah, ternyata virus ini juga ditemukan pada benda mati setelah 9 hari. Makanya masyarakat harus tetap waspada untuk protokol-protokol kesehatan harus tetap ditegakkan atau dijalankan walaupun pasien sudah meninggal. Kemudian, selain penyakit tertentu seperti Ebola, Marburg, dan kolera, umumnya jenazah tidak infeksius, tetapi jenazah COVID-19 dapat infeksius apabila memperoleh perlakuan tertentu, terutama jika ada cairan dari saluran nafas, paru, atau percikan lain. Kemudian, keselamatan dari petugas kesehatan, keluarga, orang di dekat pasien adalah prioritas. Jangan sampai ketika ada pasien COVID-19 sudah meninggal, dia juga menularkan pada orang lain. Nah, maka itulah bagaimana manajemen pada jenazah pasien COVID-19. Tangan, jarak dengan jenazah, jarak antar individu, dan alat perlindungan diri atau APD yang harus digunakan. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana martabat, budaya, agama juga harus dihormati pada pasien tersebut atau jenazah tersebut. Sebenarnya WHO merekomendasikan agar tidak diawetkan. Kemudian harus segera dimakamkan dalam 24 jam pertama. Kemudian ada juga ternyata formalin itu biasanya lazim digunakan untuk mengawetkan mayat gitu ya. Tetapi ini tidak dianjurkan. Kemudian ada pasien-pasien COVID-19 itu yang meninggal di luar rumah sakit. Misalkan kena kecelakaan, tapi ternyata dia juga positif, itu juga ada. Hati-hati juga. Kemudian bagaimana petugas mengelola situasi, menjaga keseimbangan antara hak keluarga, kebutuhan untuk menyelidiki penyebab kematian, dan risiko penularan. Harus segera atau harus menjadi suatu pertimbangan. Ini adalah penyiapan dan pembungkusan jenazah dari luar RS sebelum dipindahkan ke ruang pemulasaran jenazah di Fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan. Jadi ini contoh untuk jenazah yang meninggal di luar RS ya. Jika di luar RS, maka petugas pemeriksa jenazah atau PPJ melakukan penapisan dugaan penyebab kematian. Apabila berhubungan dengan COVID-19, maka ditutup semua lubang tubuhnya, misalkan hidung, kemudian mulut gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang kedap air. Kemudian jika tidak ada, maka gunakan plastik pembungkus agar cairan-cairan tubuh dari jenazah tersebut tidak merembes gitu ya. Kemudian pastikan petugas yang kontak dengan jenazah menerapkan bagaimana protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Kemudian harus menggunakan APD yang lengkap, meliputi penutup kepala, face shield dan Google dan masker medis. Ya, dan gaun bukan coverall yang tidak tembus air. Kemudian bagaimana ini selama transport ke rumah sakit. Kemudian jika tiba di ruang pemulasaran, maka wajib semuanya APD dilepas, cuci tangan, keramas, dan sebagainya. Kemudian ini adalah sesuai dengan fatwa MUI ya, nomor 18 tahun 2020, bagaimana
pembungkusan jenazah untuk pasien COVID-19. Jadi ini adalah jenazah pasien, kemudian ada plastik, kemudian ada, jadi diplastiki dulu ya pasiennya, atau jenazahnya, kemudian baru kain kafan, kemudian plastik lagi, kemudian kantong jenazah, kemudian peti. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau lapisan-lapisan pada pasien dengan COVID-19. Kalau orang tanpa COVID kan tidak begini ya, langsung kain kafan. Tapi jika COVID-19 maka ini adalah lapisan-lapisannya untuk membungkus jenazah pasien COVID-19. Nah, kemudian jenazah sebenarnya tidak dimandikan atau ditayamumkan sebenarnya ya. Jadi dianjurkan tidak dimandikan sebenarnya. Karena apa? Mengurangi resiko untuk tertular pada orang yang masih hidup gitu. Jadi sebenarnya tidak dimandikan, dianjurkan tidak dimandikan atau ditayamumkan. Nah, kemudian setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah, tidak tembus air dan udara, dimiringkan ke kanan sehingga dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Kemudian, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Karena memang kita tahu tadi, kembali bahwa misalkan ada najis, misalkan ada kotoran atau yang merembes, maka tidak perlu dimandikan lagi karena resiko penularannya. Nah, kemudian jika ini adalah penyiapan dan pembungkusan jenazah dari dalam RS sebelum digunakan ke ruang pemulasaran jenazah. Ini jika pasien ini meninggal dalam rumah sakit ya. Kalau tadi itu skenarionya di luar rumah sakit. Kalau ini sudah di dalam, maka tindakan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainnya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Kemudian ada petugas kamar jenazah yang menjemput ke ruang tersebut dengan menggunakan APD berupa masker, surgical, Google, apron plastik, dan sarung tangan atau handscoon non-steril, kantong jenazah, kemudian berangkar jenazah yang ditutup ya, berangkar jenazah yang dapat ditutup dan dikunci. Kemudian ada peralatan medis, dilepaskan ya, misalkan selang infus, kateter, tubuh, dan lain-lain. Kemudian pastikan cairan tubuh tidak keluar dari lubang tubuh. Dapat menutup dengan kapas dan juga plester yang kedap air. Ya, karena ada ya macam-macam plester ya. Plester ada yang bisa merembes, ada yang enggak. Nah, itu ditutup semuanya yang tidak yang kedap air. Kemudian tidak terlalu menekan ya, tidak banyak menekan tubuh jenazah. Kemudian dapat dipindahkan ke berangkar jenazah dan ditutup dan dikunci rapat. Kemudian di sini semua APD yang digunakan ini dilakukan ya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian jika menggunakan ambulan, Anda lihat ya gambar ini ya. Ini seharusnya petugas desinfektan ini ya. Ini seharusnya memakai gaun yang lengkap, tidak seperti ini. Kasihan dia ya. Jadi seharusnya dia juga menggunakan APD. Jadi ini gambar yang tidak boleh ditiru. Ini tidak tepat ya, kurang tepat ya, karena ini seharusnya dia menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian dekontaminasi jenazah, nah seperti ini yang betul ya. Jadi dia harus menggunakan apron yang lengkap ya, sehingga resiko dia terkena juga rendah ya. Kemudian petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga, kemudian desinfektan jenazah ya, kemudian juga alat pelindung diri jangan lupa digunakan. Kemudian bahan desinfektan jenazah yaitu dengan 1/10, misalkan formaldehid atau klorin, nah itu juga bisa digunakan untuk desinfektan mobil jenazah. Nah, proses memandikan sebenarnya kita kembali bahwa memandikan jenazah itu tidak dianjurkan. Ya, sebenarnya sesuai dengan Fatwa MUI nomor 18/2020, jenazah tidak dimandikan dan ditayamumkan karena memang resiko yang lebih tinggi ya akan menulari dari orang yang hidup kepada orang yang hidup, maka tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Kemudian agama lain dapat dilakukan dengan tata cara memandikan. Memang jika memang agama lain ingin dimandikan gitu ya, maka harus menggunakan
APD yang lengkap, kemudian dibatasi 2 orang, kemudian jika ada keluarga yang tak membantu, maka menggunakan APD sebagaimana petugas pemandu jenazah. Kemudian ditutup ya, keluarga inti dapat melihat wajah ya, jarak 2 meter. Jika kan biasanya kan keluarga itu pengen melihat wajah terakhir kali gitu ya, maka boleh melihat dengan jarak 2 meter, tidak menyentuh ataupun mencium jenazah. Ya, jadi tidak boleh menyentuh atau mencium jenazah. Karena tadi resiko penularan. Kemudian setelah jenazah dimandikan atau dikafani, diberikan pakaian ya. Jika ada agama lain kan biasanya ada yang dirias gitu ya, maka dianjurkan tidak dilakukan itu. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Jadi ada ya obat tadi, tapi sampai di desanya ternyata dibuka lagi, rasanya tidak dibolehkan. Sampai mungkin kita bisa kerjasama dengan kepolisian dan keamanan dan sebagainya. Nah, bila diperlukan pemetian, maka ini juga ada aturan untuk titik jarak masing-masing, yaitu peti jenazah ya harus kuat, rapat, ketebalan peti minimal 3 cm. Jadi ini ada aturan-aturan untuk membuat peti. Ini desinfektan kebersihan lingkungannya. Jadi ini adalah kebersihan desinfektan dan kebersihan lingkungan ya, menggunakan APD, bagaimana limbahnya ya. Kemudian, nah, ketika disolati, maka disolati tidak perlu diturunkan ke masjid. Cukup tetap di ambulan, kemudian kita bisa di ruang terbuka bisa mensolati jenazah, ya, lewat gitu aja ya di jalan gitu ya, di jalan, di ambulan gitu ya. Kemudian yang sholat bisa di pinggir jalannya atau di lapangannya gitu ya, atau di depannya masjid, tidak perlu masuk ke masjid. Ya, kemudian anak-anak, orang dewasa lebih dari 60 tahun tidak diperkenankan untuk melayat. Nah, misalnya ada yang melayat ya, kemudian yang melayat pun juga harus dengan protokol kesehatan. Kita kan nggak tahu, mungkin ada keluarganya yang tertular, kan ternyata tahu ya. Jadi protokol kesehatan, masker, cuci tangan, dan sebagainya. Pemakaman ya sesuai dengan administrasi pemakaman harus sebenarnya lebih baik adalah di pemakaman khusus COVID sebenarnya. Ya, jadi jaga Islam sebenarnya memang ada pemakaman khusus untuk COVID karena mengingat resiko dari penularan. Kemudian ada jarak 30 meter dari sumber air, kemudian dari sumur dan sebagainya. Ya, ada standar tertentu untuk membuat pemakaman. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.